Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya duduk di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fathi Hanif Nuthani dengan NIM 21000311118. Duduk di sini ingin memberikan mukodimah untuk tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bu Unik Hanifah Salsabilah, yaitu tugas akhir semester memberikan video presentasi dengan judul yang telah ditentukan oleh Bu Unik sendiri pada awal pertemuan, dan saya sebagai anggota dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Jenis Kesadaran atau Paradigma Masyarakat Muslim, Bayani, Irfani, serta Burhani, dan Jahiliyah, Diniyah, Ilmiyah, serta Hanifiyah, dan kaitannya dengan pembentukan konsep atau pemikiran pendidikan Islam. Tugas dari video presentasi ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas akhir semester yang telah diberikan oleh Bu Unik Hanifah Salsabila. Semoga dengan tugas presentasi yang saya berikan memberikan manfaat bagi para pembaca, pendengar, dan penonton sekalian. Cukup untuk mukodimahnya, langsung saja kita masuk ke dalam bagian presentasi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama, di sini adalah bagian dari presentasi tentang jenis kesadaran atau paradigma masyarakat Muslim, Bayani, Irfani, dan Burhani, serta Jahiliyah, Diniyah, Ilmiyah, dan Hanifiyah, kaitannya dengan pembentukan konsep atau pemikiran pendidikan Islam. Langsung saja ke bagian pembahasan. Untuk jenis-jenis kesadaran dan pengertiannya itu ada 7 ya. Yang pertama bayani. Untuk bayani pengertiannya adalah dalam bahasa Arab bayani artinya penjelasan, menyingkap dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan kata yang paling baik. Menurut Al-Jabir, corak epistemologi bayani secara historis sendiri adalah sistem epistemologi yang pertama kali muncul dalam kalangan bangsa Arab. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks, nas, secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi secara langsung. Artinya, memahami teks sebagai pengetahuan, jadi tanpa ada lagi pemahaman dan langsung dipraktikkan. Konsep dasar sistem bayani adalah menggabungkan metode fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dengan metode retorika yang al-jahiz. Epistemologi ini didukung oleh pola pikir fikih dan kalam. Epistemologi bayani bukan tidak memiliki kelemahan dalam pengembangan Islamic Studies. Menurut Amin Abdullah, hal ini akan sangat terlihat apabila tradisi berpikir tekstual keagamaan ini harus berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dimiliki oleh komunitas, kultur, bangsa, dan masyarakat yang beragama lain. Adapun yang kedua adalah irfani. Secara epistemologi, irfani berasal dari bahasa Arab yaitu arafa yang bermakna atau semakna dengan kata ma'rifah. Berarti pengetahuan. Secara terminologi sendiri, irfani dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah ruhani yang dilakukan atas dasar cinta. Kebalikan dari bayani, sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik, apa yang ada di balik teks. Pengetahuan irfani merupakan kelanjutan dari bayani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks bayani,
tetapi kasyaf, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia penalaran intelektual, melainkan melalui mujahadah dan riyadhah. Secara metodologis, pengetahuan ruhani diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, baik secara lukisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu burhani. Untuk epistemologi burhani dalam hasanah, kosakata bahasa Arab kata al-burhan memiliki arti argumen yang berarti jelas dan tegas. Adapun dalam perspektif logika, al-mantiq, burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis lainnya yang dibenarkan oleh nalar. Bagi Jabir sendiri, metode burhani bertumpu sepenuhnya kepada kemampuan intelektual manusia, baik panca indera, pengalaman, maupun daya rasional, dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang semesta, bahkan dapat menghasilkan pengetahuan yang bersifat postulatif. Epistemologi burhani berbeda dengan yang lainnya. Burhani menyadarkan diri kepada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika, bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima asalkan sesuai dengan dalil-dalil logika. Memberikan penilaian dan keputusan yang masuk lewat panca indera yang dikenal dengan tasawur dan tasdik. Tasawur adalah pembentukan konsep berdasarkan data-data yang diterima panca indera, sedangkan tasdik adalah proses pembuktian terhadap konsep tersebut. Yang keempat adalah jahiliyah. Fenomena itu dapat dilihat dari cara pandang masyarakat modern yang serba dikotomis dan memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Merujuk pada Al-Quran, kata jahiliyah disinggung dalam 3 konteks. Pertama, jahiliyah dalam konteks kerusakan epistemologi seperti dalam surat Ali Imran ayat 154 yang disebutkan tafsirnya adalah ayat ini menyinggung kaum munafikin yang ragu-ragu tentang kebenaran janji dan kebesaran Allah. Sebuah perilaku sosial yang sangat bodoh. Pada saat itu, masyarakat Arab jahiliyah membangun sistem masyarakat yang sangat rusak. Tapi sekarang, apapun kita juga sedang menghadapi ketimpangan dalam struktur kemasyarakatan kita. Untuk selanjutnya yaitu epistemologi diniyah. Sumber epistemologi Islam terdiri dari 4 saluran utama, yaitu panca indera, al-hawasul khamsah, akal pikiran yang sehat, al-aqlus salim, berita yang benar, al-khobarus shadiq, dan intuisi ilham. Untuk panca indera, penjelasan dari panca indera adalah panca indera sebagai salah satu channel utama untuk menyiapkan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, merupakan saluran yang bersifat realitas dan empiris. Saluran panca indera ini merupakan indrawi luaran yang memberikan pengetahuan tentang organ-organ manusia dan hewan seperti melihat, mata, mendengar, telinga, dan merasa, lidah, menyentuh dengan kulit, dan mencium dengan hidung. Sumber-sumber yang diperoleh melalui data ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi luaran yang membekalkan pengetahuan berkaitan tentang alam semesta. Akal pikiran yang sehat. Penggunaan akal yang baik amat difokuskan oleh Islam karena satu syarat seorang itu dibebankan atau mukallaf dengan hukum syariat adalah mempunyai akal yang sempurna. Berkaitan hal ini, Profesor Al-Attas menambahkan perkataan sehat bagi perkataan akal sebagai sumber saluran ilmu disebabkan akal yang mudah dipengaruhi oleh imajinasi dan ramalan yang terkadang dapat menghasilkan keputusan yang salah dan keliru, walaupun berdasarkan kepada pengetahuan yang betul. Untuk C yaitu al-khobarus shadiq. Al-khobarus shadiq, berita yang benar.
atau sumber berita yang benar merupakan sumber utama dalam saluran ilmu berdasarkan perspektif Islam. Sumber utama ini terdiri daripada dua jenis, yaitu berlandaskan wahyu Al-Quran dan sumber-sumber yang mutawatir. Adapun yang D, intuisi atau ilham, merupakan suatu ilmu, sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati, jiwa, dan batin seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan. Ilham yang benar adalah datang dari Allah. Ia dilemparkan ke dalam jiwa hambanya yang bersih melalui jalan-jalan khosyaf. Melalui jalan ini, pintu hati akan terbuka dan segala pengetahuan akan didapatkan tanpa ada halangan. Selanjutnya yang keenam adalah epistemologi ilmiah. Kata metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode menurut Sen merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metodologi ilmiah merupakan pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah epistemologi hanifiyah. Dialektika antara fikih dengan modernitas telah melahirkan banyak tokoh yang hasil ijtihadnya dianggap mewakili semangat zaman modern atau disebut juga kontemporer. Di antara mereka ada Muhammad Abduh, ada Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Rashid Ridho. Ketiga tokoh ini meskipun lebih dikenal sebagai mufassir dan pendidik bukan fuqaha, namun pemikirannya telah mampu mendobrak kebekuan yang sebelumnya menyelimuti alam pikir umat Islam. Melalui konsep-konsep mereka, segregasi antara Islam dan modernitas mulai sedikit terurai. Selanjutnya adalah kaitan dari metode tadi terhadap pemikiran pendidikan Islam. Kaitannya adalah nalar bayani irfani dan burhani sebagai suatu pemetaan kerangka keilmuan Islam kiranya cukup ampuh untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap keilmuan pesantren sebagaimana termanifestasikan dalam kitab-kitab kuning yang diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dengan pemetaan keilmuan ini, terbukti bahwa kebanyakan kitab-kitab kuning yang diajarkan di berbagai pesantren didominasi oleh nalar bayani serta atau dengan istilah lain al-aqliyatus syar'iyyah yang banyak diterapkan dalam bidang kalam dan fiqh. Sedangkan dalam bidang akhlak banyak diwarnai oleh nalar irfani, walaupun ada sementara kitab akhlak yang menggunakan nalar bayani seperti Ta'limul Muta'allim, dan ada juga kitab yang memadukan ketiga bentuk penalaran dengan penekanannya pada nalar irfani, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Namun demikian, ada suatu hal yang patut disayangkan, yaitu tidak terapresiasinya nalar burhani dalam kajian Islam. Kitab-kitab kuning secara memadai. Dengan minimnya apresiasi terhadap nalar ini, keilmuan Islam, khususnya keilmuan pesantren, tidak bisa berkembang secara optimal. Nalar burhani atau al-aqliyatul falsafiyah yang mengedepankan cara berpikir demonstratif filosofis disinyalir dapat menggairahkan, menghidupkan, dan mengembangkan keilmuan Islam secara dinamis. Namun, justru hal itulah yang tidak banyak dikembangkan oleh pemikir dan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Di sini letak tantangan kita sebagai kalangan akademis untuk memikirkan dan sekaligus mengembangkan nalar burhani ini dalam keilmuan Islam. Filsafat, ilmu dalam tradisi Islam bertujuan untuk melahirkan individu atau masyarakat yang seimbang antara dunia dan akhirat. Atas dasar inilah,
ruang lingkup pembahasan epistemologi menurut perspektif Islam adalah lebih luas di Islam yang berdasarkan kepada worldview tauhid, tidak hanya terbatas kepada al-khabar shadiq dan ilham saja, akan tetapi memberi ruang juga kepada akal dan panca indera untuk memperoleh ilmu berdasarkan kepada ruang lingkup yang mampu dicapai oleh saluran akal dan indrawi. Kurang lebih begitulah presentasi yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan yang sempurna sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan untuk akhir kata hanya segitu saja presentasi yang bisa saya berikan. Billahil hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.